Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Bersama seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula, salam hangat untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga, baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Singapura, dan Palestina, termasuk Pakistan, Saudi Arabia, Arab Saudi, termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RAS yang ada bersama channel Ayah Sadam, akan melanjutkan dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Saya akan membacakan atensi yang bernama Arman. Oh, mohon maaf. Oh ya, betul. Saudara Arman yang ada di Jakarta Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol-senggol ya. Semoga Anda bersama Radio RAS tetap jaya mengudara dengan channel Ayah Sadam. Saya senang sekali, Bung Jepri. Saya baru 3 hari yang lalu dikenalin oleh kawan. Akhirnya karena saya memang punya kisah lama 1 tahun yang lalu tuh, Bung Jepri. Mohon dibacakan ya Bung Jepri, dan solusi serta pencerahan seperti apa. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Arman yang ada di Jakarta Selatan ya. Biodata Anda sudah masuk 3 hari yang lalu. Mohon maaf baru saya udarakan karena situasinya harus ngantri. Banyak atensi-atensi yang belum saya bacakan, jadi kita satu persatu insya Allah akan saya tayangkan ya. Yang penting bersabar. Kembali kepada Saudara Arman, Anda tadi belum mengatakan, oh ini menyusul nih melalui WA ya. Bung Jepri, begini Bung Jepri, mohon maaf saya menyusul tadi, saya punya hajat lupa dimasukkan ke atensi. Jadi begini Bung Jepri, saya kan sudah 1 tahun yang lalu. Waktu itu saya pas di tanah pekarangan saya, kebetulan posisi saya kan ada di Jakarta Selatan di bagian Ciledug ya, ujung sana deket sungai. Saat itu saya kan sampai hampir 1 bulan penuh yang ada di posisi di rumah belakang yang deket sungai. Bahwasannya saya itu melihat sesuatu, yaitu sebuah apa ya, saya sendiri kurang begitu jelas, tapi bentuknya seperti kayak bentuk seruling seperti itu Bung Jepri, tapi warnanya kayak kuning emas begitu Bung Jepri. Waktu itu pas saya lagi ke sungai, memang niat saya ingin mancing gitu loh Bung Jepri. Kebetulan memang saya mancing sore hari setelah sholat asar ya, sekitar jam 4 atau jam 16 waktu Indonesia Bulan Barat. Kebetulan saya juga mancing sendiri. Nah di seberang sana yang deket pohon kamboja, itu kan di pinggir-pinggir situ banyak ditanamin pohon kamboja dengan subur, bunganya banyak. Tiba-tiba nongol seruling tersebut berwarna keemas-emasan. Pokoknya kalau kita lihat, kalau ada cahaya, gemerlapan Bung Jepri. Terus kadang-kadang dia menghilang. Jadi awalnya pada saat saya diketahui itu, hampir setiap malam saya dimimpikan dengan kalimat begini, anak muda, ambillah apa yang kau tahu, disitulah sudah menjadi hak Anda, barangkali itu bermanfaat buat Anda. Dia mengatakan gitu. Tapi hingga sampai 1 minggu wujudnya pun tidak ada, hanya suaranya saja melalui mimpi. Saya pikirin terus, tapi saat itu saya tidak bincang-bincang kepada siapapun, saya rahasiakan begitu Bung Jepri. Lantas setelah minggu kedua, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek bertopi hitam datang. Itu saat mimpinya. Nah, kenapa kau tidak ambil
seruling itu. Itulah seruling ajaib. Barangkali kau butuhkan, kau sangat membutuhkan menurut saya, kata si kakek mengatakan demikian. Saya ikhlas, saya serahkan kepada kamu, kau pantas orang alim yang bijak. Saya khawatir seruling itu akan berpindah tangan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ambillah. Nah setelah itu Bung Jepri, si kakek itu tahu adanya saya, katanya saya rajin ibadah, seorang alim lah. Katanya saya yang pantas menerima barang itu. Di saat saya mimpi itu, hampir 1 bulan setelah saya diberi mimpi, saya barulah ke situ. Tapi saya datangnya malam hari, sekitar habis sholat isya lah, jam-jam sekitar jam 19.30 begitu. Saya bawa baterai ke sana di tempat di mana saya ketemuin. Begitu saya hadir, apa yang saya bisa Bung Jepri, terus terang saya orang awam terhadap masalah hal-hal gaib. Saya uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek, apakah ini kakek yang dalam mimpi saya ada di sini? Kalau boleh tolong dong tampil, saya kepingin mengenalinya langsung, jangan cuma mimpi, supaya saya tidak penasaran. Mohon maaf sebelumnya kayak kalau saya bukan berarti saya tidak mau mengambilnya, tapi saya orang awam masih berpikir-pikir terus apa yang sebenarnya terjadi. Mohon jelaskan kayak, dan mohon hadir di hadapan saya supaya saya lebih tenang dan leluasa dan paham adanya, kata. Saya mengatakan demikian Bung Jepri. Tiba-tiba dia muncul, dia uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kek, wah saya senang sekali kayak bisa bertemu dengan kakek. Lantas si kakek mengatakan, begitu si kakek mengambil sesuatu yang ada di kantongnya, ternyata seruling itu udah dipegang beliau. Ini diserahkan ke saya Bung Jepri. Setelah saya menerima seruling itu, singkat kata nih Bung Jepri, di saat saya tengah malam kan habis sholat malam nih, nunggu 3/4 malam, saya iseng, saya mencoba memakai seruling itu. Kebetulan saya kan paham tentang masalah bagaimana caranya teknik memakai seruling. Baru 1-2 kali tiupan Bung Jepri, itu suaranya indah banget, yang membuat saya kaget Bung Jepri. Kok banyak orang-orang pada hadir di rumah saya, di depan rumah banyak banget Bung Jepri. Mereka tuh melihat kanan kiri sambil mencari sesuatu. Apakah sesuatu yang dicari adalah suara seruling yang saya tiupkan? Akhirnya saya ngintip dari celah jendela, terus saya berhenti. Dia diam di situ. Satu sama lain mengatakan, mana kok suaranya nggak ada sekarang? Dia bilang begitu. Terus lantas saya tuh berdiam sejenak. Saya komunikasi dengan seorang kakek yang mengasih seruling tersebut. Kek, mohon maaf, boleh minta tolong kek? Saya belum paham cara pemakaian ini. Kenapa banyak orang hadir di depan rumah saya? Lantas seorang kakek, nah, seruling itu adalah seruling ajaib untuk memanggil seseorang atau apa yang kau kehendaki. Misalnya Anda sebagai seorang pedagang, Anda bisa saja meniup seruling untuk memanggil pelanggan. Lantas si anak muda itu mengatakan, oh gitu ya kek. Lantas tiba-tiba tuh Bung Jepri, saya punya inisiatif. Kebetulan saya ada sedikit modal, saya coba saya dagang. Dagang kecil-kecilan Bung Jepri, saya tipkan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, pertama kali doang. Ya Allah Bung Jepri, hitungan menit barang-barang saya habis. Akhirnya apa? Seminggu kemudian saya punya modal, saya bikin besar seperti toko. Warung saya, mantap Bung Jepri, alhamdulillah. Alhasil melalui perantara seruling itu memanggil pelanggan. Jadi yang saya tanyakan begini Bung Jepri, apa sih sebenarnya seruling itu dan siapa sih kakek itu? Dan apakah saya ini sesuatu yang melanggar hukum tentang masalah agama? Apalagi saya kan selama ini masih
bersujud kepada Allah, bukan kepada yang lain, Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Arman yang ada di Jakarta Selatan ya. Kebetulan daerah Ciledug barangkali. Bicara masalah seruling sakti, katakanlah ya, seruling gaib. Kalau mengenai riwayat itu sebetulnya gini, Saudara Arman, saya memberikan pencerahan pada Anda, mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung, bahwasanya kita kembali kepada Sang Pencipta ya, bahwa Allah memberikan segala sesuatu rezeki berbagai macam cara. Bisa penglihatan seperti yang baru saja, seperti kakek dengan perantara seruling yang baru saja Anda bicarakan. Sekali Anda tiup saja, itu orang akan kontak, akan berdatangan. Anda merasakan sendiri, dan Anda lantas punya inisiatif. Ada sedikit modal, Anda dagang, Anda tiupkan untuk start awal, mereka hadir banyak sekali hingga sampai hitungan menit dagangan Anda habis. Itulah gunanya. Jadi rezeki bermacam-macam cara, melalui perantara ini, itu, dan lain sebagainya. Yang Anda miliki kisahnya adalah melalui seorang kakek memberikan seruling. Seruling itulah sebagai penghantar untuk memanggil seseorang atau pelanggan. Nah, Anda punya modal sudah cukup cepat banyak. Karena apa? Pelanggan banyak, semakin hari semakin datang banyak pelanggan. Hitungan menit, bukan hitungan hari ya, hitungan jam barangkali, hitungan menit pun Anda sudah habis dagangannya. Itu salah satu wujud rezeki Anda banyak dan berkah, sehingga Anda menjadi yang tadinya warung sederhana hingga sampai menjadi warung modern seperti itu. Jadi kembali lagi kepada Saudara Arman, saya tegaskan untuk Anda bahwa Allah memberikan rezeki berbagai macam cara. Kalau tadi dikatakan seorang kakek adalah hanya cuma penglihatan saja, hanya perantara ya, mengantarkan salah satu benda ajaib, yaitu seruling ajaib bertuah. Harapan saya, jagalah seruling itu, jangan disalahgunakan. Apabila seruling itu disalahgunakan, tergantung niat Anda. Kalau Anda ingin jahat memanggil seorang dan Anda peras, bisa saja. Tapi tadi dikatakan oleh seorang kakek, Anda lah yang tepat, orang yang alim dan bijak, Anda yang pantas menerima. Jadi perlu Anda camkan kalimat itu, bahwasanya seruling itu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan ya. Jadi untuk Saudara Arman, yang pertama, Anda tetap istiqomah mendekati kepada Allah, bukan kepada suatu benda, tapi itu suatu perantara. Tadi yang saya katakan, Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara, bermacam-macam bentuk ya. Mudah-mudahan Anda berbahagia. Kalau Anda mengatakan halal atau tidak, hak halal, hak Anda ya, insya Allah. Jangan lupa sisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Mudah-mudahan Saudara Arman puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Kalau dibilang solusi adalah lebih mempertebal iman Islamnya, istiqomah ya. Insya Allah akan barokah, selamat dunia akhirat. Demikianlah Saudara Arman yang ada di Jakarta Selatan. Sebelumnya terima kasih atas bergabungnya Anda dengan Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, dengan tema mengenai seruling sakti membawa berkah untuk Saudara Arman ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara tetangga kita. Waktu jualah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita besok lagi ketemu dengan acara yang sama, dengan tanya jawab seputar dunia lain. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata selama saya membawakan acara tanya jawab termasuk seputar dunia lain, saya mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.